Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Rumah Pangkas. Nama saya Roba Widiar, saya seorang barber. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang gimana caranya ngasah gunting. Kebetulan aku kedapetan guntingnya temen yang habis jatuh. Dia minta benerin supaya performanya balik normal. Karena di ujung guntingnya agak ganjel katanya. Mungkin dia jatuhnya pas di ujungnya. Menurutku itu agak sedikit lumayan fatal ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak separah yang kuduga. Oke, langsung aja ya. Gimana cara asahnya? Pantengin terus. Ayo kita coba asah. Sekarang kita nih lagi take di luar ya, jadi suaranya agak bocor. Nah, yang di depan ini adalah batu asah 1000 grit dan 800 grit. Ini saya kurang tahu ya kalau yang bawah yang hitam ini, karena ini kayaknya cor-coran dia. Di sini sudah kurendam selama kurang lebih hampir 1 jam ya. Tadi aku nggak ngitung juga. Dan yang kulakukan sekarang ini adalah ngebersihin permukaan dari batu asah supaya ngilangin kerikil atau kotoran ya, supaya nanti pas asahnya tuh maksimal, nggak ada keganjel pasir. Dan yang ini adalah yang batu 1000 gritnya. Ini juga aku bersihin sebelum aku memulai mengasah ya. Nah, setelah kalian rendam dan kalian bersihkan permukaannya tadi ya, ini yang sekarang kulakukan adalah meratakan batu asah. Gimana caranya? Dengan menggunakan yang batu asah yang paling kasar ya. Ini yang 800 grit. Aku kurang tahu ini bagian ini berapa grit ya. Cuman ini paling kasar. Terus yang kuratakan itu semuanya ya. Kecuali ini udah kuratakan dengan batu asah yang sama. Ini adalah 1000 grit, yang ini 6000 grit, dan yang bawah ini adalah 8000 grit. Caranya tinggal kalian gosok ya, maju mundur gini ya. Nah, selain itu, selain kalian bikin permukaan ini rata, kalian juga harus bikin permukaan yang bagian ini tidak terlalu lancip ya, jadi agak sedikit round. Tujuannya nanti pas kalian menggunakan teknik flat itu bisa maksimal, jadi nggak ada yang ini ya, maksudnya bagian sini tuh ada permukaan, takutnya ada yang entah dia ada sedikit chipping atau yang cuil ya, istilahnya cuil di sini. Nah, itu nanti bahaya ya ke gunting kalian. Nah, makanya kalian asahnya ini begini ya, bagian sudut yang sini aja, terutama satu sisi aja cukup, jadi kalian begini kan. Nah, setelah kalian rata, miring sedikit, miring sedikit, miring sedikit sampai kurang lebih 45 derajat. Nah, kalian asah lagi, begitu demikian sampai menurut kalian itu udah cukup ya. Di bagian sini benar-benar rata kelihatannya. Dan ini nggak lancip ya, dia agak round. Nah, yang dibutuhkan saat kita ngasah nanti pas teknik flat itu ini harus round. Dan yang untuk teknik yang kita ngasah dari belakang ke depan begini, ini harus benar-benar rata. Dan nanti note-nya ya, untuk kalian ingat-ingat, jangan sampai ada pasir atau rambut di bagian permukaan batu asah kalian. Soalnya supaya nanti si permukaan gunting yang kalian asah itu nanti dia benar-benar rata semua yang terasah ya. Jadi nggak yang satu sisi. Biasanya kalau batu asah itu tidak rata, dia misalnya begini agak cembung atau sedikit cekung, dia nanti yang terasah hanya mungkin sebagian sisi yang depan atau belakang, atau mungkin yang tengahnya aja. Intinya nggak rata nanti yang diasah ya. Nanti saya cek juga untuk permukaan guntingnya itu kira-kira apa sudah rata apa belum. Dan ini yang ku ratakan adalah grit 6000 ya. Dan yang tadi warna agak sedikit kemerahan, agak oranye, ini tadi 1000 grit, 6000 grit, nanti baru beralih ke yang 8000 grit. Dengan menggunakan teknik yang sama ya, satu sisi ini kalian bikin agak round, sama semuanya ya, dari yang ini sama yang ini sama. Karena yang menggunakan teknik flat nanti adalah yang grid 1000, grid
yang berapa ini tadi 6.000 sama 8.000. Kalau untuk yang mengasah yang agak kasar itu cukup yang ini aja ya. Ini nggak perlu kalian teknik flat, nggak perlu. Jadi yang teknik flatnya cukup yang pakai yang 3 ini aja. Dan yang terakhir adalah grid 8.000. Nah, sekarang ini akan ku ratain dulu. Menurutku sih ini sebelumnya udah ku ratain ya, cuman supaya lebih yakin lagi karena aku juga belum ngecek, jadi sekalian aja aku kerjain. Nah, dan ini adalah gunting yang ingin aku asah ya. Ini punya temenku, bukan punyaku. Jadi keluhannya dia setelah 3 bulan kurang lebih ya, 3 bulan pemakaian, katanya kok kurang tajam. Setelah aku cek, dia ujungnya itu ketika menutup ada hambatan ya. Nah, bisa kalian lihat ya, mungkin nggak terlalu jelas. Nah, ketika menutup terakhir ini ada hambatan. Coba ku cek ya. Dengan ku cek ini aku ada punya kaca pembesar dan ku bantu dengan smartphone. Biar ku cek dulu dan ku bongkar dulu ya. Ini ku cek dulu karena tadi agak pas menutup gunting itu ada sedikit mengganjel. Saya cek dulu. Di bagian ujung sini agak sedikit bengkok sedikit dia di ujung. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini yang bikin tadi bikin pas kita menutup gunting tuh agak ganjel. Ini nih gara-garanya ini. Masalah utamanya di situ. Kita cek yang sisi yang lain ya. Coba kulihat. Nah, kita cek lagi yang lain. Nah, ini ada bagian sisi yang udah agak nggak rata ya. Kalian bisa lihat di sini tuh agak menggelombang di situ dia. Di sisi mulai dari ujung agak sedikit ke tengah. Oke. Kita cek yang bawahnya. Kalau yang bawahnya juga sama ya, ada sedikit menggelombang. Ini nggak tahu nih ya bekas gunting apa ya dia. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba asah. Sekarang kita cek yang sisi ini ya, sisi bawah ya, sisi bawah gunting. Bagian mana yang agak nggak rata. Nah, sama ya kasusnya ya, bagian tengah juga ada. Nah, kalian bisa lihat jelas di sini. Ini agak kurang rata ya bagian sini. Kita lihat pangkalnya juga. Untuk pangkal. Nah, ini ada lagi ya. Nah, ini. Kalian bisa lihat di sini. Ada sedikit gelombang ya. Ini kita pakai grid 800 dulu aja nih kayaknya. Kalau misalnya nggak begitu tajam tapi nggak ada gelombang, kalian bisa langsung pakai grid yang tinggi ya. Bisa pakai 8.000 langsung atau enggak 6.000 ke 8.000 ya. Tapi kalau kasusnya kayak gini, aku pakai yang 800 dulu, yang paling kasar dulu. Bukan yang bagian sisi asahan yang paling kasar yang hitam ya, tapi yang oranye, yang 800 grid. Nanti aku pakainya 800, terus ke 1000, dan lanjut sampai yang ke 8000 grid. Oke, itu aja ya kasusnya. Kalau dibilang parah ya nggak juga ya, lumayan ya, karena ini dia mungkin baru belajar, jadi pas dia mengambil parting dia terlalu banyak langsung dia sikat karena guntingnya juga mungkin tidak bisa menangani kasus, maksudnya rambut yang sebanyak itu langsung digunting ya, kecuali bahannya dia lebih keras. Aku juga tadi lupa nyebutin yang dibutuhin itu ada strap kulit ya, kulit nabati sih aku yang kupakai di sini.
Ini kalian bisa pakai kulit apa aja. Aku buat stropping buat nanti finishing terakhir ya, supaya kelihatan lebih mengkilat bagian ujung mata pisau ya, terutama ya. Dan dia bisa lebih halus dan lebih tajam. Langsung aku asah. Yang pertama adalah sisi bagian gunting bagian atas ya. Sini aku kasih air lagi. Karena yang grit 800 ini gampang banget kering dia. Karena itu tadi ya, pori-porinya dia lebih besar. Kita cek dulu permukaannya apa ada rambut atau kotoran. Kita bersihin lagi ya. Karena aku nggak mau ada kotoran sedikit pun. Maksudnya kayak kerikil atau ada rambut. Takutnya nanti ngerubah atau enggak bikin gelombang lagi nanti di bagian mata pisaunya ini. Semprot lagi. Ini udah rata ya. Dan udah bersih juga. Oke, kita langsung start. Dari awal asah kita pakai teknik yang mendorong gini ya. Dorong dengan sudut 45 derajat. Kalian bisa kira-kira dilihat di sini aja. Di mata pisaunya ini. Di mata gunting, sorry ya. Mata guntingnya ya. Kira-kira dia berapa sudut? Sudutnya berapa derajat? Kalian kira-kira ini pakai 45 cukup menurutku sih. Usahakan kena ke seluruh bagian mata gunting ya. Ingat ya, tekanan yang kalian pakai itu cukup dari pergelangan aja ya. Nggak usah seluruh tangan ini buat kalian jadikan beban, karena takutnya nanti terkikisnya terlalu banyak. Dan untuk kasus ini ya, khusus untuk kasus yang ini ya guys, karena tadi ujungnya itu ada sedikit bend atau tekukan ya, bengkok. Nah, caranya gimana? Itu gunting kalian tuh harus bener-bener flat. Ditaruhnya di gini, ditekan di bagian ujung saja, karena yang bengkok tuh bagian ujung. Caranya kalian tarik ya, dari sisi sini ke arah belakang. Biasanya di batu asa tuh terlihat ada goresan garis gini biasanya. Kalau untuk pakai grit-grit besar. Berarti itu biasanya di bagian ujung ini ada yang bengkok. Karena kalau gunting normal tuh ketika kalian buka tutup itu biasanya nggak ada ganjel sama sekali, nggak ada hambatan. Ini khusus case yang ini aja ya. Kalau kalian guntingnya kurang tajam, jangan melakukan hal ini. Ini tujuannya aku cuma buat ngeratain si ujungnya aja. Kita asah ke 1000 grit. Dimulai dari yang sisi atas juga ya. Dengan menggunakan teknik yang sama, 45 derajat ya kurang lebih ya. Baru kalian di 1000 grit ini kalian bisa pakai teknik flat kalau gunting kalian kurang tajam. Kalau misalnya special case yang tadi ada cuirnya, kalian bikin flatnya itu di pakai 800. Flat ya. Jadi nggak boleh ada sudut yang naik ini sedikit, nggak boleh. Nanti sudut depan ini menjadi segitiga gini, nggak jadi yang sisi satu flat, sisi satunya agak nekuk. Kalau dua-duanya kayak gini, gunting kalian rusak ya. Hati-hati ya. Kalian bisa ngerasain serbuk besi yang udah kira-kira sudah terkikis ya. Tercampur sama batu juga yang terkikis, agak-agak kasar. Berarti kurang lebih ini sudah terasah ya. Ini setelah kuasa pakai grit 1000 ya. Aku akan ngecek dulu kira-kira surface atau mata pisaunya di sini ini udah rata apa belum. Ku gunain pakai teknik yang sama, pakai HP sama kaca pembesar tadi ya. Ini ku cek dulu. Nah, ini ku cek dulu pakai
kamera HP ya. Kalian bisa pakai HP apa aja ya. Udah nggak ada bengkokan lagi di ujungnya. Permukaannya kelihatannya kasar karena ini kita pakai grid 1000 ya, ingat ya. Nggak bisa mengkilat kayak awal gunting tadi karena kita udah asah. Oke, kita cek lagi bagian tengah udah rata, bagian pangkal juga udah rata. Oke, ke bawah aman ya. Yang gelombang tadi udah hilang. Ini adalah kurang lebih, maksud saya sudah cukup pakai 1000 grid. Ini kalau keadaan seperti ini kita udah bisa naik ke 6000 grid. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sekarang kita naik ke 6000 grid ya, batu asah yang lebih halus. Kalau untuk yang 6000 grid ini kalian nggak perlu memberi terlalu banyak tekanan dari yang 1000 tadi, karena kita tujuannya moles ya, sama kayak asa clipper ya. Makin tinggi gridnya kita tekannya nggak terlalu tekan banget, cuman perlu repeat yang lebih banyak daripada grid-grid yang sebelumnya. Misalnya kalian grid ini tadi yang 800 itu misalnya 20 kali dorongan, berarti tinggal di kelipatan aja, jadi ini 20, ini 40, dan ini jadi 80 misalnya, bisa kayak gitu. Oke, kalian bisa maju mundur gini juga bisa sebenarnya. Kalau kalian pakai teknik maju mundur itu mempercepat kerja kalian, tapi saya pengen lebih hati-hati aja. Setelah kalian asah dengan satu arah begini, nanti kalian pakai flat ya. Nah, pelan-pelan aja. Jadi tekanannya agak di tengah di sini ya. Kalian tekanan si gunting tuh di sini. Jadi antara ini kalian tekan, ini kalian tekan, kira-kira aja kurang lebih titik beratnya itu ada di tengah gunting, bukan di ujung dan bukan di pangkal. Kalian bisa lihat di sini, ini udah cukup rata ya. Yang gelombang-gelombang tadi juga udah hilang. Oke, yang pangkal juga tadi yang gelombang juga udah hilang ya. Ini penampakannya udah cukup flat menurut saya. Kalau keadaannya kayak gini, kita bisa naik ke grid yang lebih tinggi, yaitu 8000 grid ya. Tadi kita pakai yang 6000 grid. Oke, udah aman. Oke, kita lanjut ke 8000 grid. Flat.
Nah, ini adalah gunting sisi yang bagian bawah ya. Kita lihat dulu, cek dulu. Oke, sebentar saya fokusin dulu. Nah, udah flat, udah rata bagian mata pisaunya. Emang terlihat agak kasar ya. Saya harap ini pakai autosol bisa lebih halus lagi ya, yang bekas asahnya. Tapi tujuan kita adalah biar dia tajam rata dulu ya. Tajamnya rata dan ini udah terasa semua, udah kelihatan. Dan yang ujung juga udah rata, nggak ada gelombang-gelombang lagi. Udah cukup puas aku ya. Dan yang ini adalah sisi bagian yang atas. Kita cek juga bagian ujung dulu. Nah, yang bagian ujung tadi udah flat, udah nggak ada bengkok lagi ya ujungnya, udah nggak ada bengkoknya ya, udah rata. Dan juga ini bagian sisi ujung pisau, maksudnya ujung gunting ini udah sama rata, ini juga udah sama rata, udah gak ada gelombang lagi ya. Oke, udah aman. Oke, langsung kita melalui tahap proses poles ya, pakai stropping, pakai kulit, sama autosol. Nah, ini kita melalui tahap ini ya, poles ya. Kita pakai autosol ya. Nggak terlalu banyak karena di sini masih ada bekas yang kemarin ya, yang terakhir aku buat asah gunting juga sama, tapi guntingku sendiri. Segini cukup sih sebenarnya. Oke, ini saya ratain dulu. Ini tadi ada yang sobek ya, jadi aku pindah sisi bagian sini aja karena nggak enak ya kita stropping ada yang sobek kayak gini dengan teknik yang sama kayak asah ya. Nah, hasil stroppingnya kayak gimana kita cek dulu. Nah, dia lebih mengkilat ya. Emang kalau ada bekas garis-garis asah ini kita butuh keteladanan lebih ya. Kalau pengen kita hilangin itu kita asah lagi, flat lagi, ulang-ulang. Tapi ini menurutku kalau dicoba dipotong rambut ini udah cukup banget ya. Ini kita cek juga di bagian pisaunya udah cukup rata ya. Di ujung kita cek yang tengah. Oke, sorry ya guys, ada suara bayi ya. Ini oke, udah cukup rata juga, sama dan pangkal. Oke, udah aman ya. Aman banget sih ini. Ini yang bagian sisi gunting bagian atas. Kita cek yang sisi bagian bawah setelah kita stropping. Oke. Ya, sama-sama flat juga. Oke, aman ya. Ini karena kaca pembesar ya, jadi kalau aku geser-geser gini tuh dia nggak rata ya. Jadi kelihatannya kok guntingnya nggak rata ya. Sebenarnya ini udah rata, cuman karena ini pakai kaca pembesar ya. Kalau aku geser kanan kiri nih kelihatan dia si gunting ini agak belok-belok ya. Tapi ini udah lurus. Menurutku ya udah flat, mata pisaunya udah oke, udah mengkilat, udah kepoles ya.
Nah, ini aku punya kertas nggak kepake. Ini ku coba dulu ya ke kertas, kira-kira dia udah tajamnya udah rata apa belum. Ini kalau tekan segini ya, ini nggak terlalu kutekan, jadi seperti ini. Oke, udah rata ya. Coba kita coba lagi. Oke, aman. Coba yang bagian sini ya. Ini karena sisinya pendek, jadi aku nggak bisa sampai panjang gitu. Guntingnya ini cuman kurang lebih, ini mungkin 6,5 inci kayaknya. Kalau nggak 6 inci ini kayaknya. Sama-sama tajam. Oke. Aman ya. Nah, ini sebelum ku assemble ku bersihin dulu ya pakai alkohol supaya yang bekas-bekas pakai autosol tadi biar hilang. Jadi biar bersih ya. Nanti setelah kita assemble baru kita kasih minyak. Sekarang kita setting guntingnya ya. Cara setting gunting yang baik yang menurut sumber yang biasa saya lihat ya di Google dan YouTube. Cara setting itu ketika sudah rapat kalian angkat segini 90 derajat kan lepas. Berarti ini masih terlalu longgar. Jadi kita rapetin 2 klik ya, 1, 2. Kita coba lagi 90 derajat. Ini adalah optimalnya ya. Jadi ketika kalian terbuka gini, dia sudut 90, kalian lepas, masih ada terbuka sedikit ya. Jadi kalau benar-benar ketutup ini terlalu longgar, kalau dia masih segini itu, nah ini terlalu rapat. Jadi kita ancar-ancarnya dari sini dulu, patokannya dari sini, terus kita lepas. Nah ini sudah mulai ini ya, udah mulai loose ya dia. Kita rapetin lagi. Perlu berkali-kali ya. Satu aja. Oke. Kita coba lagi. Nah ini udah optimal ini ya. Ini udah oke. Coba kita longgarin sedikit ya. Oke. 90 lepas. 90 lagi, lepas lagi. Oke, tadi ya paling benar ya. Kita nambah satu lagi. Nah, cukup. Oke, udah pas ya. Sekarang kita tes. Kita coba pakai ujung gunting dulu ya. Ujungnya apa udah tajam apa belum. Ini saya gunting, saya tarik. Saya gunting, saya tarik. Saya gunting, saya tarik. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini sorry. Nah, sekarang kita chopping dari yang ujung samping sini ya. Ini guntingnya ya tadi ya. Bisa kalian lihat. Ini kita coba teknik chopping. Gunting satu. Tajam banget ya. Udah oke. Oke. Udah mantap ya. Kita coba bagian ujung sini. Ini aku nggak ada effort ya. Jadi cuman apa namanya si gerakan cuman bagian sini aja. Lihat ya, cepet banget ya. Oke, itu demonstrasinya ya. Jadi ini aku udah cukup puas dengan hasilnya kayak gini. Sekarang kita coba tisunya kita basahin. Ini teknik yang sama, kita coba chopping lagi. Potong ya. Nggak ada effort. Oke. Ini udah cukup basah. Kita coba.
Oke, itu tadi merupakan gimana caranya ngasah gunting ya. Dan itu menurutku udah proper ya, maksudnya udah jelas ya. Mulai dari cara ngasah guntingnya, udah gitu demonstrasinya. Dan hasil dari asah gunting aku udah cukup puas sih. Mudah-mudahan yang pemilik guntingnya ini juga merasa cukup ya dari hasil asahku tadi. Menurutku itu aja ya, karena video sebelumnya juga udah ngejelasin tentang gunting asah gunting juga. Terima kasih buat kalian udah nonton, dan kalau kalian suka dari video ini, kalian bisa tekan tombol like ya. Terus kalau menurut kalian bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke sesama barber, ke sesama hairdresser. Dan kalau kalian suka dari video-video saya juga bisa kalian subscribe ya. Itu aja. Kalian bisa follow Instagramku dan TikTokku. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.